Kata pembangunan mungkin saja sangat akrab di telinga kita. Secara umum, kata ini diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa. Akan tetapi, pada sebagian besar masyarakat, pembangunan selalu diartikan sebagai perwujudan fisik. Adapun teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar, yaitu modernisasi dan ketergantungan. Yang pertama, paradigma modernisasi. Apa itu paradigma modernisasi? Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial. Juga mencakup teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Yang kedua, ada paradigma ketergantungan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan, underdevelopment, ketergantungan, dependent development, dan sistem dunia, world system theory, sesuai dengan klasifikasi Larian 1994. Nah, dari berbagai paradigma tersebut, itulah kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian pembangunan. Apa itu paradigma? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, paradigma adalah model dalam teori ilmu pengetahuan. Tak hanya itu saja, dalam percakapan sehari-hari, istilah paradigma adalah berpikir, sebab paradigma merupakan model utama pola ataupun metode untuk meraih beberapa jenis tujuan. Pembangunan manusia mengutip isi HDR pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Di antara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Lalu ada indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia atau IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup atau IPM dibangun melalui pendekatan 3 dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Setelah sempat tertekan pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, IPM Indonesia tahun 2021 dan 2022 mulai mengalami perbaikan. IPM Indonesia tumbuh sebesar 0,49% pada tahun 2021 dan 0,86% di tahun 2022. Lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia yang hanya tumbuh sebesar 0,03%. Pertumbuhan tahun 2022 tersebut bahkan sudah melebihi pertumbuhan sebelum masa pandemi yang tumbuh sebesar 0,74%. Perbaikan IPM Indonesia 2022 terutama didorong oleh peningkatan dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh variabel pengeluaran real per kapita yang disesuaikan. Dimensi IPM tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, kehidupan yang layak. Nah, di sini ada contoh peningkatan IPM dari tahun 2021 sampai 2022. Selanjutnya yaitu ada pengaruh pembangunan manusia terhadap pendidikan. Yang pertama, pendidikan era revolusi 4.0. Yang kedua, pendidikan di era Society 5.0. Untuk era revolusi industri 4.0 yaitu pendidikan di era revolusi industri 4.0 dipandang sebagai pengembangan 3 kompetensi besar abad ke-21, yakni kompetisi berpikir, bertindak, dan hidup di dunia.
Kompetisi berpikir meliputi berpikir kritis, berpikir kreatif, dan pemecahan masalah. Era Society 5.0, yaitu Society 5.0 merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang berbasis modern yang memanfaatkan teknologi Internet of Things seperti kecerdasan buatan, yaitu disingkat dengan AI, komputerisasi, juga industri